Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kalau kita dipilih oleh Allah untuk support, contohnya support pembangunan pondok pesantren, kita dipilih oleh Allah. Jangan sampai pilihan itu yang ditujukan kepada kita tergantikan dengan orang lain. Jadi kalau kita sudah ditunjuk oleh Allah, kamu sebagai donatur terbesar dalam pembangunan Pondok Agung Al-Mubarak, jangan sampai pilihannya Allah itu tergantikan oleh orang lain. Kalau sampai tergantikan oleh orang lain, tandanya kedua. Yang pertama, kita diwafatkan oleh Allah, atau yang kedua, semangat estafet perjuangan dari baginda Rasulullah tercabut dari dalam dada kita. Ya. Dulu ada Rasulullah, dulu ada sahabat Rasulullah, dulu ada tabi'in, dulu ada tabi'in, kemudian sekarang dilanjutkan oleh para ulama. Jadi semangat jangan sampai dicabut oleh Allah dari dalam dada kita. Karena apa? Disebabkan faktor kelalaian kita. Karena kita tertipu oleh gemerlapnya dunia. Karena kita tertipu oleh kenikmatan yang fata morgana. Juga kita terlalaikan dari semangat untuk memperjuangkan estafet dari baginda Rasulullah karena kebiasaan buruk kita. Wasallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil آمين. لحضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المحدثين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya walillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan bi 'uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanan fi 'alim ya qa'iman bil zawali mubda'an bil mithal falakal hamdul minad wa asrafu 'ala kulli hayyin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi wa rizqil hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil laili wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل محمد يا رب صل
sayyidil mursalin wa ala alihi sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'u tanazzaha an qawli wa bihi astaghfi min kulli da'i wa nuru dalilul li qalbi jahli fa ya rabbi mati'ani bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqalati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wasalli wasallim kulla yawmi wa laylatin ala mabihir rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immati A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-An'am ayat 132. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likullin darajatun mimma 'amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Shadaqallahul 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbukal ghaniyyu dzur rahmah yasha yudhikum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha'u kama ansha'akum min dzurriyyati qaumin akharin. Shadaqallahul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikullin darajatun mimma 'amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Walikullin, dan setiap orang, darajatun, mempunyai tingkatan-tingkatan derajat, mimma amilu, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Wa ma rabbuka, dan tidaklah Tuhan engkau wahai Kanjeng Nabi Muhammad bighafilin, lalai, amma ya'malun, atas apa yang kalian kerjakan. Jadi setiap manusia ada derajatnya masing-masing, ada makomnya masing-masing, ada levelnya masing-masing, sesuai dengan apa yang mereka amalkan, sesuai dengan perbuatan mereka. Sedangkan perbuatan itu semua dilandasi oleh keimanan.
Jadi secara tidak langsung setiap orang beda derajatnya, beda tingkatan derajatnya masing-masing sesuai dengan tingkatan keimanan masing-masing. Jadi tingkatan iman seseorang tidak sama, bertingkat-tingkat, berlevel-level. Keyakinan seseorang berlevel-level, bertingkat-tingkat. Mulai dari ainul yakin, yang kedua ainul yakin, ilmu yakin, yang kedua ainul yakin, yang ketiga hakul yakin, yang keempat akmalul yakin. Sama, setiap manusia beda derajatnya. Derajat yang tertinggi di sisi Allah adalah yang terbaik takwanya, yang terbaik kualitas takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Bagaimana supaya kita mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah? Syaratnya dua. Yang pertama, kita harus beriman. Yang kedua, kita harus berilmu. Gimana ayatnya? Gimana ayatnya? Yarfa'illahu alladhi, yang lagi yang keras. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Syaratnya itu. Jadi kalau ingin level kita naik step by step ke level yang lebih tinggi sehingga dekat dengan Allah, itu syaratnya dua. Satu, harus beriman. Dua, harus berilmu. Jadi kalau dua ini sudah gandeng, mau beramal apapun sesuai dengan tuntunan yang disyariatkan oleh Allah. Jadi jangan sampai kita beramal sesuatu, beramal ibadah, kita nggak punya ilmunya. Jangan sampai kita beriman kepada Allah tidak berlandaskan ilmu. Ilmu itu adalah cahaya. Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya penerang di dalam perjalanan kehidupan kita. Kalau kita ingin dibahagiakan oleh Allah, harus juga dengan ilmu. Kalau kita ingin disukseskan dunianya oleh Allah, harus juga dengan ilmu. Besok di akhirat kita disukseskan oleh Allah juga harus dengan ilmu. Ingin sukses kedua-duanya, antara dunia dan akhirat, juga harus dengan ilmu. Gimana dalilnya? Gimana? Wa ma arada dunya fa alaihi bil ilmi wa ma arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Jadi kalau kita ingin sukses dunianya, harus menggunakan ilmu. Ingin sukses akhiratnya juga harus dengan ilmu. Ingin sukses kedua-duanya, dunianya, akhiratnya, harus juga dengan ilmu. Ini harus dipegang. Walikulli darajatun mimma amil. Dan setiap orang berbeda-beda derajatnya sesuai dengan amal perbuatannya. Sedangkan amal perbuatannya itu semua dilandaskan dengan keimanan. Kalau kita ingin
lebih dekat dengan Allah, kita harus mempunyai dua kunci, yaitu iman dan ilmu. Untuk mendapatkan ilmu harus kita berusaha sungguh-sungguh, harus istiqomah, harus sabar, harus istiqomah, harus berjuang. Jadi menuntut ilmu itu adalah kefarduan bagi kita umat Islam, mulai dari belayan ibu sampai kita masuk ke liang lahat. Itu kewajiban mencari ilmu, karena ilmu ini adalah penerang petunjuk bagi jalan kehidupan kita menuju keselamatan dan kebahagiaan. Wa ma rabbuka, dan tidaklah Tuhan engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, bighafilin amma ya'malun. Allah lalai, Allah melupakan amma ya'malun, apa-apa yang kalian kerjakan. Allah mustahil lalai melupakan apa-apa yang kita perbuat, baik itu besar maupun kecil, buruk maupun baik. Allah detail perhitungannya. Allah Al-Khabir, Allah itu detail dalam perhitungannya. Jadi pengetahuannya Allah itu lahiran wa batinan, lahir dan batin, dhahiran wa batinan, dhahir dan batin. Allah itu maha mengetahui, dan tidak ada ceritanya Allah itu lupa atau lalai. Detail Allah perhitungannya. Amal apapun yang kita perbuat, baik atau buruk, besar atau kecil, Allah tetap mencatatnya. Sekecil apapun amal kebaikan kita, Allah tetap akan membalasnya. Dan sekecil apapun amal keburukan kita, Allah tetap akan membalasnya. Di mana dalilnya? Gimana dalilnya? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kok lupa terus? Niatnya diluruskan, ya. Niat ngaji diluruskan, mencari ridho Allah. Niatnya ngajinya itu diluruskan. Kok lupa terus, berarti banyak dosa yang hinggap di hati kita. Wa rabbukal ghaniyyu, dan Tuhan engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, al-ghaniyyu, zat yang maha kaya, dzur rahmah, dan pemilik kasih sayang. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah, dan Tuhan engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, al-ghaniyyu, maha kaya, dzur rahmah, dan pemilik kasih sayang. Jadi Allah itu al-ghani, maha kaya, al-mughni, maha mengkayakan bagi hambanya yang dikehendaki. Al-ghani, maha kaya, al-mughni, maha mengkayakan. Sedangkan kaya yang sebenarnya adalah laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghinan nafsi. Jadi kaya yang sebenarnya bukan cuma kaya harta benda saja, melainkan kaya yang sebenarnya adalah kaya hatinya. Jadi yang dilihat oleh Allah adalah hatinya. Ghani itu tidak butuh. Makna kaya itu karena tidak butuh. Kalau kita merasa kaya, berarti kita tidak butuh.
itu. Kalau kita kaya terus banyak kebutuhan, itu namanya miskin ya. Jadi kaya yang sebenarnya adalah kaya hati. Kalau makna yang sebenarnya kaya itu adalah orang yang miskin dari keinginan, dari karep. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad pernah berdoa untuk minta miskin. Gimana doanya? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin dan matikan saya dalam keadaan miskin, dan kelak di yaumil qiyamah di dalam surga kumpulkan saya beserta orang-orang yang miskin. Makna miskin yang sebenarnya adalah miskin dari keinginan, miskin dari karep. Itu makna kaya yang sebenarnya. Jadi kalau kita miskin dari keinginan, itu tandanya kita kaya hati. Dzur rahmah, dan Allah itu pemilik kasih sayang, yang memiliki rahmat. Pemilik kasih sayang. Kita besok dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, itu semua karena berkat rahmatnya Allah. Kita besok dijauhkan dari siksa api neraka juga karena rahmat dari Allah. Gimana dalilnya? La yudhilu ahadan minkum amaluhul jannah wala yujiruhu minan nar wala ana illa birahmatin minallah. Jadi tidak ada satupun manusia yang masuk ke dalam surga karena amal ibadahnya, dan tidak ada satupun manusia yang terhindar dari siksa api neraka juga karena amalnya, termasuk anak, katakan dengan termasuk juga aku, tanpa terkecuali illa birahmatin minallah. Kecuali kita bisa masuk ke dalam surga dan terhindar dari siksa api neraka, itu semua berkat dari rahmat Allah. Jadi Allah itu Al-Ghani, Maha Kaya dan tidak butuh diibadahi, tidak butuh. Makna ibadah itu kita yang butuh sama Allah. Dzur rahmah juga pemilik kasih sayang. Tatkala kita melakukan sebuah dosa, kemudian kita datang kepada Allah, bertaubat, menyesali perbuatan kita, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, kita bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka Allah pasti akan menerima taubat kita selama nafas belum sampai di kerongkongan. Gimana dalilnya? Allah Ta'ala Innallaha
yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Wallaha Allah Innallaha yuqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah menerima taubat dari seorang hamba syaratnya sebelum nafas berada di kerongkongan. Itu syaratnya. Dan Allah pemilik rahmat itu. Allah pemilik kasih sayang itu. Iyasa yudhibkum, jikalau Allah menginginkan, yudhibkum, untuk membinasakan kalian, untuk melenyapkan kalian dari atas muka bumi ini. Karena dosa-dosa yang kita lakukan, keingkaran yang kita lakukan, wa yastahlif, dan Allah menggantinya min ba'dikum, dari setelah kalian, ma yasha, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kama ansa'akum, seperti menjadikan kalian, menggantikan kalian, min dzurriyyati qaumin akharin, dari dzurriyyah, dari keturunan qaumin akharin, kaum yang lain. Jadi kalau Allah menginginkan untuk melenyapkan kita, untuk membinasakan kita, cukup Allah wa yastahlif min ba'dikum ma yasha. Allah tinggal menggantikan min ba'dikum, dari setelah kalian, ma yasha, apa-apa yang Allah inginkan, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Bisa saja kalau kita sekarang banyak berlumuran dosa dan tidak mau bertaubat kepada Allah, kalau Allah berkehendak, kalau Allah berkeinginan, yudhibkum, maka Allah tinggal membinasakan. Didatangkan sebuah azab, gempa, banjir bandang, letusan gunung berapi, lenyap, binasa. Itu karena Allah berkehendak. Kemudian kalau Allah berkehendak, wa yastahlif, Allah akan menggantikan kaum-kaum yang penuh dengan dosa, kaum-kaum yang tidak mau bertaubat, yang selalu ingkar kepada Allah. Wa yastahlif, Allah juga bisa menggantikan min ba'dikum, dari setelah itu, setelah kalian itu, ma yasha, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Bisa saja digantikan dengan yang lebih baik, bisa saja digantikan dengan para malaikat, sesuai dengan keinginannya Allah. Makanya kita rugi tatkala kita sudah terpilih oleh Allah, ditunjuk oleh Allah untuk meneruskan perjuangan dari para ulama-ulama kita, dari guru-guru kita yang bersambung syaratnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian kita lengah, lalai dari petunjuknya Allah, kita termasuk orang yang sangat merugi. Sudah terpilih kok malah keluar. Bisa saja
Allah menggantikan dengan makhluk lainnya seperti para malaikat yang gak pernah membantah. Bisa saja juga Allah menggantikannya dengan sesama manusia yang lebih baik daripada kita. Dengan cara apa Allah menggantikannya? Dengan cara diwafatkan semuanya, kemudian diganti oleh Allah dengan generasi-generasi berikutnya dari anak keturunan kita. Wa min dzurriyyati qaumin akharin, untuk meneruskan perjuangan-perjuangan risalah-risalah dari para utusan, dari para nabi, dari para rasul terdahulu. Bisa Allah kalau Allah berkehendak. Jadi sangat rugi tatkala kita sudah terpilih kemudian kita malah menghindar, malah keluar dari barisan perjuangan. Perjuangan ini bersama, perjuangan ini bersambung. Terus pergantian generasi ke generasi, mulai dari generasi para sahabat. Perjuangan ini dilanjutkan oleh generasi para tabi'in. Perjuangan dari para tabi'in terus diestafetkan kepada tabi'in sampai estafet perjuangan sampai kepada ulama-ulama kita, guru-guru kita. Makanya kalau kita sudah ditunjuk oleh Allah, terpilih untuk melanjutkan estafet perjuangan dari para ulama, para tabi'in, para sahabat, dan nyambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kita harus bersungguh-sungguh meneruskan estafet perjuangan ini. Boleh kita diganti oleh generasi penerus kita, namun yang harus kita garis bawahi, di akhir kehidupan kita bisa dipastikan tatkala kita diganti oleh generasi-generasi penerus kita, kita dalam akhir hayat kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Jangan sampai kita diganti oleh anak keturunan kita dari generasi ke generasi, kita itu di akhir hayat kita malah wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah. Jadi estafet ini akan terus berlangsung. Jangan sampai putus karena kekafiran kita, karena kemusyrikan kita, karena kelalaian kita, karena disebabkan oleh gemerlapnya dunia, karena disebabkan oleh tipuan gemerlapnya dunia. Bisa juga kemarin kita lalai dari mengingat Allah, lalai dari syariat-syariatnya Allah, lalai dari petunjuk-petunjuknya Allah. Karena itu disebabkan karena kebiasaan buruk kita. Makanya kita harus hijrah agar kita mendapatkan mahkota takwa dari Allah, derajat yang mulia dari Allah. Syaratnya kita harus berhijrah. Al-hijratu minal maksiati ila ta'atillah. Hijrah itu perpindahan dari kebiasaan, dari tempat, dari sifat, dari komunitas yang ada kemaksiatannya menuju kepada ketaatan kepada Allah.
Jadi kita harus hijrah. Dari yang tidak baik ke arah yang baik, dari arah yang baik ke arah yang lebih baiklah lagi. Harus ditanamkan. Jadi perjuangan itu kita minta kepada Allah, jangan sampai dilepaskan dari dalam hati kita. Karena kita sudah terpilih untuk meneruskan estafet perjuangan dari Rasulullah. Jangan sampai semangat perjuangan yang ada di dalam hati kita lepas dari dalam dada kita. Minta kepada Allah untuk ditetapkan iman Islam kita berada di dalam dada kita, teguh berdiri tegak di atas agamanya Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wahai Zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah di atas hati kami tegaknya agama Islam. Minta kepada Allah, minta kekuatan agar tetap kita dipilih oleh Allah sebagai bagian dari penerus estafet perjuangannya Rasulullah. Ini sekarang musimnya silih berganti. Ada panas, kemudian ganti dengan dingin. Ada kemarau, kemudian diganti dengan penghujan. Kemarau itu panas. Kemarau itu musim kemarau, musim panas. Diganti sekarang musim penghujan. Besok kemarau lagi, besok hujan, terus silih berganti. Sama juga yang ikut dalam estafet perjuangannya Rasulullah, salah satu contoh adalah dengan cara bersemangat untuk menuntut ilmu, bersemangat untuk selalu mengaji. Berarti kalau ada itu di dalam dada kita, ada semangat yang keluar dari dalam hati kita, tandanya kita dipilih oleh Allah. Kalau kita sudah dipilih oleh Allah, minta kepada Allah jangan sampai semangat itu keluar dari dalam dada kita. Jangan sampai kita digantikan. Berarti kalau kita digantikan, berarti kita akan dibinasakan oleh Allah. Bisa saja kita dimatikan juga oleh Allah. Bisa juga motivasi yang ada di dalam hati kita dicabut oleh Allah, sehingga kita keluar dari barisan perjuangan estafet dari Rasulullah. Banyak cara. Kalau Allah berkehendak, banyak cara. Bisa diwafatkan, bisa juga dicabut semangat estafet perjuangan dari dalam dada kita oleh Allah. Makanya jaga betul-betul, disyukuri betul-betul. Kalau kemarin sergap ngaji, terus sekarang gak ada orangnya, berarti tanda-tandanya semangatnya itu dicabut oleh Allah dan digantikan dengan yang lain. Terus seperti itu. Sama juga yang tinggal di asrama ini, terus akan digantikan oleh Allah yang lebih baik lagi. Yang kurang baik keluar, digantikan yang lebih baik, terus dan terus begitu. Innama tu'aduna la'atin. Sesungguhnya apa-apa tu'aduna yang Allah janjikan kepada kalian la'atin
pasti akan terjadi, pasti akan datang. Wa ma antum bimu'jizin, dan tidaklah kalian bimu'jizin dapat menolaknya. Jadi kalau Allah sudah berjanji, mustahil Allah itu mengingkari. Pasti akan datang janjinya Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah ingkar janji, pasti datang. Kalau Allah menginginkan kita diazab, azabnya Allah pasti datang. Kalau Allah berjanji untuk memaafkan, mengampuni, pasti Allah akan mengampuni kalau kita bertaubat. Kalau Allah berjanji untuk mensukseskan kita dengan wasilah keilmuan kita, pasti kesuksesan itu akan datang. Sebaliknya, Allah akan membangkrutkan kita, pasti kebangkrutan itu akan datang. Wa ma antum bimu'jizin, dan tidaklah kalian semua bimu'jizin dapat menolaknya. Jadi kalau Allah sudah berkehendak kepada kita mau dijadikan orang yang sukses oleh Allah, sukses dunianya, sukses akhiratnya, tidak ada satupun makhluk yang bisa menghalanginya. Dan juga sebaliknya, kalau Allah menginginkan kebinasaan untuk kita, maka kebinasaan itu pasti akan datang, dan tidak ada satu makhluk pun yang bisa menghalanginya. Wa ma antum bimu'jizin, tidak ada yang bisa menolaknya, tidak ada yang bisa menghindarinya. Kalau Allah sudah berjanji, pasti Allah akan tepati. Beda dengan kita. Kalau berjanji, kalau kita sungguh-sungguh berusaha untuk menepatinya, tetap diawali dengan kata insya Allah. Walaupun sudah pasti, tetap kita awali dengan insya Allah. Kalau Allah menghendaki. Makanya setiap derajat seseorang tidak sama, tergantung pada amal perbuatannya. Sedangkan amal perbuatannya tergantung pada tingkatan keimanannya. Derajat yang tertinggi di sisi Allah adalah derajat takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Supaya kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, syaratnya dua. Yang pertama, kita harus beriman. Yang kedua, kita harus berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu syaratnya. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan tidaklah Tuhan engkau Allah bighafilin, lalai, melupakan, mengentengkan amma ya'malun, atas apa yang kita kerjakan. Ingat, apa-apa yang kita kerjakan, wa rabbukal ghaniyyun, Allah itu maha kaya, tidak butuh dengan amal-amal kita, tidak butuh dengan ibadah-ibadah kita. Tak kala kita beramal, tak kala kita beribadah, itu semua ibadah, amal soleh itu
akan kembali kepada kita. Jadi kalau Allah itu gak butuh sholat kita, gak butuh zikir kita, gak butuh sedekah kita. Itu semua hakikatnya kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan untuk diri kita sendiri. Kita yang butuh kepada Allah. Dzur rahmah, dan Allah pemilik rahmat, Allah pemilik kasih sayang. Jadi harus diyakini bahwa tidak ada satupun makhluk yang dapat masuk ke dalam surga dan terhindar dari siksa api neraka, melainkan semua itu karena berkat rahmat dari Allah. Makanya kita mengaji ini niatkan untuk mencari ridha Allah. Jangan sampai karena kelalaian kita, kekufuran kita, kemusyrikan kita, Allah membinasakan kita. Allah mencabut semangat estafet perjuangan dari dalam dada kita. Iyasa yudhibukum. Jikalau Allah berkehendak, Allah binasakan kita. Bisa saja kita diwafatkan oleh Allah. Bisa saja semangat yang ada di dalam dada ini dicabut oleh Allah. Yastakhlif min ba'dikum, dan Allah ganti dari setelah kita. Jadi tak kala kita mengaji, sergap mengaji, kemudian kita tergantikan, ada orang baru datang, ternyata orang lama tidak ada, tandanya kita telah tergantikan. Kalau kita sudah tergantikan, kita bermohon kepada Allah. Tatkala kita digantikan, kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Minta kepada Allah. Jadi jangan sampai tatkala kita digantikan oleh generasi penerus kita, anak keturunan kita, estafet perjuangan dilanjutkan oleh anak keturunan kita wafat, kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah. Karena setiap masa pasti ada pahlawannya, pasti ada superhero-nya. Setiap masa pasti ada pemimpin-pemimpinnya, ada tokoh-tokohnya, ada bintangnya yang terus akan melanjutkan estafet perjuangan dari baginda Rasulullah. Dan ingat, innama tu'aduna la'atin, sesungguhnya apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian, la'atin, pasti akan datang. Gak usah khawatir, pasti akan datang. Kita bermohon kepada Allah agar janji-janji yang Allah berikan adalah janji kebaikan, bukan kebatilannya. Minta kepada Allah janjinya Allah yang baik-baik untuk segera didatangkan. Kalau yang azab, yang jelek, kita bermohon untuk dihindarkan. Wa ma antum bimu'jizin, sudah dijelaskan oleh Allah bahwasanya kita tidak akan bisa menghindar, menolak dari ketetapan yang Allah berikan, dari ketetapan yang Allah janjikan kepada kita. Kalau kita sudah ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang sukses, pasti kesuksesan itu akan datang. Dan tidak ada satupun makhluknya Allah dapat menghalanginya. Itu harus sampai garis bawah, harus kalian
garis bawahi. Kalau Allah sudah berkehendak atas sesuatu, tinggal Allah bilang kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tinggal Allah bilang kun, maka fayakun. Fayakunnya ini harus kita support dengan kesungguhan kita, ikhtiar kita yang sungguh-sungguh, ibadah kita yang sungguh-sungguh, doa kita yang sungguh-sungguh. Kemudian kita pasrahkan, tawakkaltu ala Allah. Itu fayakunnya Allah. Berapa lama tergantung kalian, berapa lama tergantung kita, kesungguhan kita, keyakinan kita. Sampai di mana sih keyakinan kita itu? Apa masih di ainul yakin? Apa masih di ainul yakin? Apa masih di hakul yakin? Atau sudah mencapai akmalul yakin? Semua bertingkat-tingkat, berlevel-level derajatnya. Semakin tinggi, semakin dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, apa yang jadi kerentek kita sebelum kita berdoa, biasanya Allah sudah wujudkan. Keinginan kita ini masih kerentek, Allah sudah wujudkan. Gak usah berdoa, saking dekatnya dengan Allah. Allah tahu mana yang terbaik buat kita. Semua amal kebaikan kita, semua asalnya dari Allah. Dan ingat, Allah tidak butuh dengan ibadah-ibadah kita, melainkan kita yang butuh dengan melalui wasilah ibadah kita. Jadi Allah itu nggak butuh disolati oleh kita, disembah oleh kita, nggak butuh. Kita lah yang butuh kepada Allah. Makanya kita menyembah Allah, ibadah karena Allah, mengaji juga karena Allah. Itu namanya ikhlas, ya. Keikhlasan seseorang juga bertingkat-tingkat sesuai dengan keimanan dan keilmuan yang kita milikinya. Jadi level-level bertingkat-tingkat derajat kita. Dan besok di yaumil qiyamah, tatkala kita dimasukkan surga, juga surga itu bertingkat-tingkat sesuai dengan amal perbuatan kita, sesuai dengan keimanan dan keilmuan kita dalam beramal. Itulah Dzur-Rahmah, itulah Allah pemilik rahmatnya. Jadi Allah tidak butuh kepada kita, kitalah yang butuh kepada Allah. Jadi kalau kita dipilih oleh Allah untuk support, contohnya support pembangunan pondok pesantren, kita dipilih oleh Allah. Jangan sampai pilihan itu yang ditujukan kepada kita tergantikan dengan orang lain. Jadi kalau kita sudah ditunjuk oleh Allah, kamu sebagai donatur terbesar dalam pembangunan Pondok Agung Al-Mubarak, jangan sampai pilihannya Allah itu tergantikan oleh orang lain. Kalau sampai tergantikan oleh orang lain, tandanya dua. Yang pertama, kita diwafatkan oleh Allah, atau yang kedua, semangat estafet perjuangan dari baginda Rasulullah tercabut dari dalam dada kita, ya. Dulu ada Rasulullah, dulu ada sahabat Rasulullah, dulu ada tabi'in, dulu ada tabi'in, kemudian sekarang dilanjutkan oleh para ulama. Jadi semangat jangan sampai dicabut oleh Allah dari dalam dada kita. Karena apa? Disebabkan faktor kelalaian kita.
karena kita tertipu oleh gemerlapnya dunia, karena kita tertipu oleh kenikmatan yang fata morgana, juga kita terlalaikan dari semangat untuk memperjuangkan estafet dari baginda Rasulullah karena kebiasaan buruk kita. Makanya kita harus tetap berhati-hati, harus tetap waspada. Jangan sampai semangat untuk estafet dari perjuangan dari Rasulullah, estafet perjuangan dari Rasulullah tercabut dari dalam dada kita. Kalau tercabut berarti ada dua kemungkinan: kita diwafatkan oleh Allah, syukur-syukur kita diwafatkan dalam husnul khotimah. Yang kedua, mencabut semangat estafet dari perjuangan Rasulullah di dalam dada kita. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kita diwafatkan oleh Allah. Yang kedua, Allah mencabut semangat perjuangan estafet dari baginda Rasulullah. Kalau kita sudah terpilih, sudah ditunjuk oleh Allah sebagai donatur, sebagai penyumbang terbesar dalam pembangunan Pondok Agung Al-Mubarak misalnya, kita tak boleh lari dari pilihannya Allah. Pasti Allah akan memberi jalan keluarnya, pasti Allah akan mensupportnya. Yang penting kita tidak boleh lalai, tidak boleh dilalaikan, apalagi tertipu oleh gemerlapnya dunia dari kenikmatan yang fata morgana. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ingat, kenikmatan yang ada di atas dunia ini hanyalah fata morgana. Sudah ditunjuk. Berarti kalau kita sudah ditunjuk sebagai donatur, berarti Allah yang akan mengkayakan kita. Allah itu Al-Ghani dan Allah itu Al-Mughni. Allah itu yang maha kaya dan Allah yang maha mengkayakan hambanya yang dikehendaki. Semoga kita dipilih oleh Allah menjadi pejuang-pejuang estafet dari perjuangan Rasulullah Muhammad SAW, dan Allah menakdirkan kita menjadi hamba-hamba yang ikut andil dalam perjuangan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dalam hal apa? Misalnya dalam hal pembangunan pondok pesantren, dalam hal pembangunan madrasah, dalam hal pembangunan masjid agung Rasulullah. Dengan cara apa Allah memberi support kepada kita? Kita terpilih untuk menjadi hamba yang dikayakan oleh Allah. Kaya hartanya, juga kaya hatinya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah
Lailatul Qadar.